Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bertemu dengan kami dalam kegiatan nasihat Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kelanjutan hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Hadirin rahimakumullah, 2 orang, 2 kelompok yang saling mencintai karena Allah berarti tidak ada unsur-unsur keduniaan, tidak ada unsur terkait dengan jabatan, terkait dengan masalah kekayaan, terkait dengan masalah kecantikan, terkait dengan masalah-masalah yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan dalam surat Az-Zuhruf bahwa pertemanan, persahabatan yang dijalin bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti yaumul qiyamah akan menjadi musuh satu dengan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa pertemanan, persahabatan pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan satu dengan yang lain kecuali persahabatan, pertemanan yang dibentuk karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bukan bahwa ternyata pertemanan, persahabatan itu bisa menjadikan sengsara di dunia, sengsara di akhirat, atau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ternyata Allah memberikan resepnya. Ingin persahabatan itu abadi, maka persahabatannya hendaknya dijalin atas nama Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang dijalin karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir yaitu ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffari, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi saling berkasih sayang di antara mereka. Itulah hadirin rahimakumullah gambaran percintaan, kasih sayang yang didasarkan atas landasan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara sama muslim saling mencintai yang tentunya saling mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika cinta itu dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa abadi, akan langgeng karena tidak perlu bermusuh-musuhan, karena saling mencintainya disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baru saja kemarin kita mengikuti pemilu, tentunya ada pilihan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada selera yang berbeda satu dengan yang lain, baik terkait dengan presiden, terkait dengan anggota dewan, tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Namun ketika cinta itu dijalin, saling menyayangi itu dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun berbeda pilihan tetap akan menyatu. Karena atas dasar akidah yang sama, yaitu akidah Islam,
tauhid la ilaha illallah, berdasarkan Tuhan yang sama, Rasul yang sama, kitab yang sama. Dan itulah yang akan menguatkan persahabatan satu dengan yang lain. Maka sebagaimana Rasulullah menjanjikan bahwa dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka mereka akan dapatkan naungan nanti di padang mahsyar, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, di dunia saja di mana matahari sejauh 149 juta kilometer dari bumi, panasnya sudah sebegitu panasnya, terik sekali, panas sekali. Kita butuh banyak minum, kita butuh banyak asupan, butuh banyak gizi. Sedangkan yaumul qiyamah di mana matahari hanya berjarak 1 mil, yang apabila dikilometerkan kurang lebih 1.600 kilometer, Masya Allah bagaimana dahsyat panasnya padang mahsyar. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, tentunya akan mudah bagi kita apabila kita mengerti, apabila kita tahu, kita ngerti ilmunya, bagaimana supaya kita selamat dan mendapatkan naungan nanti yaumul mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyampaikan satu hadis, yaitu hadis dari Abi Hurairah dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah menyampaikan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila tiga perkara itu berada pada hati seseorang, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi yang menjadikan kita mendapatkan manisnya iman, mendapatkan nikmatnya iman, apabila Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada urusan yang lain. Apabila urusan Allah dan Rasul lebih kita utamakan daripada urusan yang lain. Sehingga Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab pada surat yang ke-33 pada ayat yang mohon maaf saya cari dulu di surat Al-Ahzab surat yang ke-33 pada ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan amron suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, jika mereka lebih memilih urusannya mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak pantas apabila Allah Rasul punya urusan, ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri. Sehingga urusan Allah harus lebih kita kedepankan daripada urusan yang lain. Urusan Rasul harus lebih kita kedepankan daripada urusan yang lain. Allah juga menyampaikan di surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Tuhanmu, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila mereka menyeru, karena Allah yang telah memberikan hidup kepada kalian, Rasul memberikan hidup kepada kalian. Allah yang memberikan hidup kepada kita dengan rizki yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa makan, bisa minum, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita mendapatkan matahari dan kebutuhan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan. Dan Rasul juga menghidupkan kita, yaitu menghidupkan rohani kita dengan syariat yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan kepada kita semuanya, sehingga ketika Allah menyeru, Rasul menyeru kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menyelisihi
barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah tersesat dari jalan yang benar, tersesat dengan kesesatan yang jelas, karena yang dihadapinya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kepingin mendapatkan manisnya iman, yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, orang yang mendapatkan manisnya iman yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Jika mereka mencintai seseorang, tidak dicintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita cinta suami, maka cintanya kita bangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cintai mereka karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai teman, kita mencintai saudara. Kita bangun cinta itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita taat kepada Allah, teman-teman kita juga taat kepada Allah, sehingga berteman dengan teman-teman yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka cinta kepada saudara yang dibentuk karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan nikmatnya iman dan juga akan mendapatkan naungan nanti pada yaumul kiamah. Kemudian hal ketiga yang menjadikan seseorang menikmati manisnya iman yaitu apabila dia disuruh kembali kepada kekafiran, ya, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sangat benci. Jadi ketika sudah diselamatkan oleh Allah, telah dipilihkan jalan yang lurus, kemudian diminta kembali kepada kekafiran lagi, dia benci sekali, sebagaimana bencinya ketika dilempar ke dalam neraka. Maka orang-orang yang demikian, ya, orang-orang yang demikian akan mendapatkan manisnya iman. Jadi ternyata Allah dan Rasul begitu cintanya kepada kita semuanya. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, sebagai muslim, sebagai mukmin, marilah kita senantiasa membangun cinta kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berkumpul, berkumpulnya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Apabila kita berkumpul, maka berkumpulnya dalam rangka meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berkumpul, maka saling motivasi, saling menguatkan agar satu sama yang lain senantiasa berada pada kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat, saling berikan nasihat dalam kesabaran dan nasihat dalam kebaikan al-haq. Itulah yang kita harapkan akan menjadikan kebaikan kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah Ainal mutahabbun bijalali al-yauma adzilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, rawahu Muslim. Jadi yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ternyata saling mencintai karena Allah ketika bersama dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berpisah, mungkin berpisah roh kita karena kita sedang safar. Apabila berpisah karena mungkin kematian yang misahkan kita, atau berpisah mungkin karena satu sakit yang satu sehat. Sehingga perpisahan itu tidak menjadikannya memisahkan diri dari sahabatnya, dari temannya yang dicintainya karena Allah, tapi berpisah pun juga dalam rangka taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa selagi kita masih sehat, semumpung kita masih sempat, semumpung kita masih diberikan kemudahan, mumpung masih muda, mumpung kita masih hidup, marilah semuanya kita jalin sebanyak-banyak teman, sebanyak-banyak sahabat yang kita
berkumpul bersama mereka karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itulah nanti yaumul qiyamah yang akan saling menolong, akan saling membantu satu dengan yang lain karena berkumpulnya dalam rangka menjalankan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Hasr terkait dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin bahwa walladzina tabawwa'ud dar, orang-orang yang telah tinggal di desa itu yaitu di Madinah, di kota Madinah, maka yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya. Jadi kaum Muhajirin, kaum Ansor saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada Rasul, karena taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul. Maka insya Allah dua orang yang saling mencintai ini, dua kelompok yang berbeda, tapi dalam rangka kebaikan, guru dengan murid, orang tua dengan anak, teman dengan yang lain, perkumpulan satu majelis yang dibentuk karena iman kepada Allah, karena taatnya kepada Allah, maka insya Allah akan menjadikan kita semuanya mendapatkan naungan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Marilah segera kita perbaiki bagaimana persahabatan kita. Jangan sampai kita bersahabat, kita bermedsos, kita berteman, kita menjalin pertemanan hanya untuk masalah-masalah dunia, hanya untuk masalah-masalah yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah juga menyampaikan sesungguhnya inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sesungguhnya yang menjadikan baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Mumpung masih ada waktu, marilah kita semuanya senantiasa introspeksi diri kita muhasabah, apakah pertemanan yang kita jalin, yang kita bentuk, kita bangun benar-benar karena Allah dan Rasulnya, karena cinta Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka sebaiknya kita perbaiki diri. Kita jalin pertemanan kita karena Allah dan Rasul. Apabila mereka teman-teman yang sudah terjalin ini tidak mau diajak berteman dalam rangka taatnya kepada Allah dan Rasul, maka silahkan mencari teman yang lain. Tentunya kita semua ingin menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat melalui pertemanan, melalui segala sesuatu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga detik demi detik waktu kita akan senantiasa terisi dengan kebaikan dan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada 3 hal lagi yang akan menjadikan manusia mendapatkan naungan nanti yaumul qiyamah, yaitu orang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, tapi dia berkata, saya takut kepada Allah. Orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan orang-orang yang berzikir kepada Allah sampai berlinang air matanya. Semoga masih ada waktu dan kesempatan untuk kita saling bertemu karena Allah. Semoga pertemuan saya dengan semuanya, hadirin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan ini menjadikan kita semuanya mendapatkan naungan nanti pada yaumul qiyamah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.